Hey, jumpa lagi dengan kami di Monologic, sebuah program yang melibatkan emosional 16% fakta dan selebihnya adalah bercanda. Teman-teman, kita akan membahas tentang persoalan yang lebih melibatkan emosional kalian. Bayangkan teman-teman, ada kampus di luar negeri sana yang kalian sudah tahu namanya Universitas Harvard, Baylor University, dan Gallup. Sebuah institusi yang saya pikir kalau dibandingkan dengan institusi ormas-ormas kalian itu kurang keren. Nah, studi ini yang berjudul dengan Global Flourishing Study yang terbit di 2025 ini, ternyata risetnya di sebuah negara yang cukup besar. Jumlahnya 20 negara. Berlangsung selama 5 tahun dan kemudian mewawancarai respondennya 200.000. Wah, ini cukup memenangkan satu pilkada di sebuah daerah di timur sana. Bayangkan. Dan apa temuannya? Nah, ini dia barangnya. Ini barang bisa kita atur. Rupanya Indonesia termasuk negara paling sejahtera. Saya pun kaget, Anda pun kaget, dan semuanya kaget. Karena tidak menyangka negara ini sejahtera. Inilah temuannya teman-teman. Dan anehnya, karena riset ini adalah riset yang sangat luar biasa dan melibatkan institusi penting di negeri sana, Indonesia mendapatkan skor 8,10. Lebih tinggi daripada Amerika yang hanya mendapatkan 7 sekian. Wow, luar biasa. Padahal bang, nih, empok aneh nih semuanya nih, gue jelasin pada kalian. GDP kita itu, kalau dibandingkan dengan negeri Paman Sam, ya, negeri Sakura, itu nggak ada apa-apanya. Ini bukan kaleng-kaleng teman-teman. Tapi kenapa bang? Pertanyaannya kenapa nih? Kenapa kok bisa Indonesia masuk negara sejahtera? Nah, ternyata penilaian ini tidak memasukkan kriteria persoalan materi, tapi melibatkan persoalan eksistensi dan psikologi. Dari riset itu, ternyata orang Indonesia ini, ternyata manusianya itu happy-happy kawan-kawan. Jadi kau bilang bahwa warkop itu gak ada gunanya? Ada gunanya. Ini menunjukkan bahwa gaji tinggimu sana di SCBD itu masih tidak mencukupi. Penyumbang terbesar riset ini adalah kebahagiaan yang lingkup sempit itu. Jadi materi ini bukan dinilai tidak penting, tapi psikologi dan eksistensial. Suka tidak suka, Anda harus akui bahwa banyak orang yang tidak memiliki uang, tapi memiliki tingkat kesejahteraan dan mentalitas yang kuat. Loh, kok beda bang? Loh, ini dia, ada bedanya kawan-kawan. Riset World Happiness yang riset 2025 ini yang terbaru menempatkan Indonesia di tingkat paling bawah. Loh, apa bedanya antara kesejahteraan dan kebahagiaan? Di mana riset Harvard menempatkan Indonesia sebagai negara sejahtera, sedangkan riset dari Global Happiness menempatkan Indonesia di urutan paling nomor 83. Artinya Indonesia ini tidak bahagia, Pak, tapi sejahtera. Loh, apa bang perbandingannya? Bandingkan saja sama negara Skandinavia. Nah, Anda tahu kan negara Skandinavia ini di mana? Ya antara Ciamis sama Garut lah. Ya nggak mungkin dong, nggak akan mungkin di situ kan. Skandinavia itu ya antaranya Islandia, Finlandia, Norwegia, dan Swedia. Negara ini cukup jauh teman-teman. Ya, tapi cukup lah kalau ongkos tiket kalian seperti bulan Ramadan kemarin yang 12 juta sampai 13 juta, cukup lah ke negara Skandinavia ini. Bayangkan, pendapatannya gede, ya, santunannya besar. Biaya akomodasi dari negaranya luar biasa. Tapi tingkat kebahagiaan mereka ya juga tinggi. Tapi kesejahteraannya teman-teman, Anda bayangkan, mereka sangat sendiri, tidak bergumul, tidak berdialog satu sama lain dan sebagainya. Nah, inilah yang mengatakan bahwa Indonesia bolehlah tidak happy-happy banget, tapi Anda bayangkan banyak cara orang Indonesia mengatasi itu semua. Nah, rupanya teman-teman, penilaian ini itu banyak hal. Contoh, tahun 80-an ada suatu konsep teori namanya capability approach yang dikembangkan oleh yang namanya Amartya Sen bersama Amartya Nussbaum. Ini orang-orang yang pernah mengembangkan konsep tentang kesejahteraan, ya. Kemudian aplikasinya mengatakan bahwa bagaimana kemiskinan itu bukan persoalan ketidakmampuan teman-teman, tapi persoalan akses kepada kesehatan, pendidikan, dan akses ke kelas hidup yang lain. Rupanya ini yang menyebabkan kita masih terjerembab dalam hal-hal yang sangat substansi sebetulnya. Bagaimana ribuan orang mengantri untuk jatah pekerjaan yang sangat minim.
ya kan? Kemudian tingkat stres kita cukup tinggi ketika menghadapi masa kelulusan mahasiswa, ya, yang kemudian pekerjaannya tidak berhubungan dengan jurusannya. Irfan Abdul Ghafur, Samarinda 1999, sangat memuaskan. Wah, luar biasa sekali. Luar biasanya adalah aplikasi pendekatan dari kapabilitas ini diaplikasikan oleh satu konsep yang hari ini masih dikenal dalam teori-teori pembangunan manusia, yakni Human Development Index atau HDI. Nah, apa isinya teman-teman? Ini adalah alat ukur yang dipakai oleh sejumlah negara untuk mengkomposisikan apa saja ukuran agar kita melihat sebuah negara itu berkembang atau tidak, masih dalam kondisi yang tidak stabil atau tidak, berdasarkan akses sipil masyarakatnya di dalam sebuah negara tersebut. Nah, kayaknya ribet, kita butuh refreshing ulang. Nah, bagaimana persoalannya teman-teman hari ini dengan persoalan ini? Nah, kembali lagi, saya mengatakan pada teman-teman, kita ini happy. Mau sibuk atau tidak, mau harpat, mau tengkar atau tidak, mau persoalan HDI kita buruk, terserah mereka lah ukurin. Sing penting harga rokok yang anak-anak muda hari ini konsumsi, walaupun ilegal maupun legal, ataupun harga di warkop jangan sampai naik. Itu komposisi yang paling unik. Jadi teman-teman, biarkanlah data-data ini berbicara. Silakan lemparkan lagi kepada pemimpin kalian. Kalau pemimpin saya sudah dengar, nggak tahu pemimpin kalian. Pemimpin saya sudah refleks, tapi tidak sampai-sampai. Nah, inilah yang saya katakan pada teman-teman. Riset yang tebal itu tidak akan berguna kalau kemudian meja kepemimpinan kita hanya mengukur apakah harga itu naik atau tidak, apakah menguntungkan atau tidak. Inilah yang saya sebut koreksi paling jitu dari monologik hari ini. Bercanda teman-teman? Ya, saya sedang bercanda. 16% yang sedang menonton hari ini sedang serius karena tertekan tidak dapat pekerjaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.